Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini saya akan membahas berkaitan tentang soal-soal yang saya berikan di kuis dan juga soal-soal tugas. Nah, sini nanti kita akan bahas satu persatu dari soal kuis, kemudian soal tugas dari bab pertama sampai dengan bab ketiga. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai di bab 1 berkaitan dengan akuntansi dalam aksi. Nah, yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan soal kuis ya. Nah, di soal yang pertama ada sebuah pertanyaan mengenai hak terhadap harta perusahaan dari pihak luar itu disebut apa? Nah, sini ada jawabannya. Yang pertama aset, liabilitas, ekuitas atau dividen. Nah, di bab pertama kita sudah belajar bahwa apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas, dan apa itu dividen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan hak terhadap harta perusahaan dari pihak luar. Berarti ada hak dari yang pihak luar terhadap harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apa itu? Nah, jawabannya di sini adalah D, berkaitan dengan dividen. Kemudian di pertanyaan yang kedua berkaitan dengan investment. Investment itu termasuk dalam akun apa? Apakah ada dalam akun aset, pendapatan, modal, atau utang usaha? Otomatis investment itu masuk terhadap akun aset ya, karena investment atau investasi itu ada di golongan akun harta, aset atau harta gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah dari akun di bawah ini yang bukan termasuk dalam akun aset? Kayak kita lihat ada tanah, mesin, kas, atau modal pemilik. Tanah, mesin itu kan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan diakui sebagai otomatis sebagai aset ya, karena dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kas itu kan harta atau aset ya yang dimiliki, yang dapat digunakan untuk membayar beban atau menggunakan pembelian gitu ya. Maka yang bukan termasuk dalam akun aset adalah modal pemilik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perusahaan A memiliki modal senilai 600.000 dan hutang senilai 1.400.000. Berapakah total aset perusahaan A tersebut? Nah, ini berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi kan harta atau aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, utang ditambah modal ini berapa? 1.400 ditambah 600.000, maka otomatis total aset adalah D, 2 juta ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perusahaan B memiliki tanah senilai 1 juta, mesin 200.000, kemudian kas 10.000, hutang 500.000. Berapakah total modal perusahaan B? Nah, kita lihat dulu dari persamaan dasar akuntansi. Kalian tentukan dulu harta sama dengan utang ditambah modal. Yang termasuk harta apa? Kita lihat ya, ada tanah 1 juta, mesin itu termasuk aset, aset atau bukan? Mesin itu termasuk aset. Kemudian kas masuk ke dalam aset, tentu saja masuk ke dalam aset. Berarti yang masuk ke dalam aset adalah 1 juta ditambah 20.000, kemudian ditambah dengan 10.000 ya, maka hasilnya adalah 1.030.000. Nah, sedangkan utang ada 500.000. Jadi berapa total modal? Berarti selisih antara 1.030.000 dikurangi dengan 500.000, maka itu yang akan menjadi modal perusahaan, yaitu 530.000. Tadi ya, harta sama dengan utang ditambah modal, maka harus balance, jumlah harta sama dengan jumlah dari utang ditambah modal, seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan rumusan persamaan dasar akuntansi. Yang benar adalah, kita lihat ya, tadi kan rumusnya benar adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Yang A, harta sama dengan utang plus minus modal, salah. Otomatis harta sama dengan utang ditambah beban, salah ya. Kemudian harta sama dengan utang sama dengan harta ditambah modal,
modal? Tentu salah. Yang betul adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dalam persamaan dasar akuntansi, akun yang terdapat pada sisi kiri adalah akun aset ya. Jadi aset bertambah di sebelah sisi kiri ada debit, itu aset. Kalau pendapatan, utang dan modal bertambah di sisi kredit, seperti itu di sebelah kanan. Kemudian akun utang bertambah apabila terjadi transaksi akun utang. Kita lihat ya, pembelian tunai, apakah termasuk utang? Tidak ya. Pinjaman dari pihak ketiga berarti mendapatkan pinjaman. Jadi yang jawabannya betul adalah B, pinjaman dari pihak ketiga. Jadi ketika ada pinjaman bertambah, utang akan menjadi bertambah. Investasi bukan termasuk akun utang, penyusutan bukan termasuk akun utang. Kemudian analisa dari transaksi setoran modal dalam persamaan akuntansi adalah setoran modal berarti ada modal bertambah ya. Otomatis kita cek ya, jawabannya adalah C. Modalnya bertambah ya. Kalau modal berkurang tidak mungkin, ini jawabannya salah. Kemudian modal berkurang di D juga jawabannya salah. Kemudian aset berkurang, otomatis salah ya. Ketika ada setoran modal, otomatis asetnya akan bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Seperti itu. Kemudian menerima uang tunai sebesar 1.500.000. Pertanyaan selanjutnya mengenai menerima uang tunai sebesar 1.500.000 dari klien sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan seminggu yang lalu. Analisa dari transaksi ini berkaitan dengan masih bersama dasar akuntansi. Analisanya otomatis menerima uang secara tunai berarti kas bertambah. Berarti kalau B salah, kemudian modal berkurang salah. Ini kalau kas bertambah berarti otomatis modalnya bertambah. Jadi jawaban yang betul adalah D, kas bertambah, modal bertambah, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pembelian perlengkapan secara kredit akibat dari transaksi dan pengaruhnya pada akun. Membeli perlengkapan secara kredit berarti tidak ada uang yang keluar, berarti otomatis ini hutang atau kewajiban. Kita lihat yang kewajibannya bertambah. Kemudian perlengkapannya, pembelian secara perlengkapan berarti otomatis aset di perlengkapan bertambah. Kita lihat perlengkapan bertambah, kemudian kewajiban bertambah, berarti jawabannya adalah C. Kemudian pembelian perlengkapan secara tunai akibat transaksi dan pengaruhnya pada akun. Perlengkapan bertambah, kemudian secara tunai berarti otomatis kas berkurang atau aset berkurang. Berarti jawabannya sudah terlihat ya di A, aset atau perlengkapan bertambah, aset di kas berkurang. Kemudian note receivable itu termasuk ke dalam akun apa? Aset ya. Kemudian saldo normal akun akumulasi penyusutan mesin dalam buku besar terdapat pada kredit ya. Akumulasi bertambah berarti kredit itu mengurangi aset ya, aset berarti mengurangi penyusutan mengurangi mesin berarti ya. Kemudian akun yang memiliki saldo normal kredit adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, seperti itu. Kemudian pembelian kendaraan secara tunai akan membentuk analisa dalam jurnal sebagai berikut. Kendaraan berarti secara tunai kendaraannya bertambah, kemudian tunai berarti kas ya, mengeluarkan kas berarti kasnya berkurang. Kendaraan bertambah atau aset bertambah ada di mana? Di debit. Kemudian kas berkurang atau aset atau harga berkurang ada di mana? Di kredit ya, seperti itu. Berarti kendaraan bertambah, aset bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Jawabannya analah B. Kemudian penerimaan kas atas pembayaran dari toko sukses atas pemberian jasa 2 minggu lalu. Analisa yang tepat dalam jurnal umum adalah penerimaan kas, berarti kasnya bertambah. Kemudian atas pemberian jasa 2 minggu yang lalu, berarti ada yang namanya piutang ya. Penerimaan kas ya, ada atas pemberian jasa 2 minggu lalu, berarti ada pelunasan jasa berarti kas di debit, piutang di kredit, seperti itu.
Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan di buku GESO tentang S15B. Bisa dibuka S15B-nya ya. Ini berkaitan dan menentukan jumlah yang hilang. Nah, ini ada 4 perusahaan. Ada yang pertama John Company, Paul Company, George Company, dan Ring Company. Di buku ada yang belum tercatat nanti ya, sebetulnya di sini ada ekuitas, cuma di buku masih belum tercatat, nanti bisa ditambahkan ya 40.000. Kemudian kita menentukan di sini ada angka-angka yang hilang, kita menentukan angka-angka tersebut dari mana. Kita lihat ya, di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Otomatis nanti persamaan dasar akuntansi, kita menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Otomatis untuk menentukan ekuitas berarti selisih antara aset dan liabilitas. Otomatis 78 dengan 50 berarti ada 28.000, seperti itu. Kemudian 31 Desember kita selesaikan satu perusahaan dulu ya. John Company, ada aset belum diketahui, liabilitas ekuitas sudah diketahui, maka asetnya adalah liabilitas, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Otomatis jumlahnya adalah 55 ditambah 40 sama dengan 95.000. Oke, ini ada perubahan ekuitas dalam setahun. Ini ada investasi tambahan, ada dividen, ada total pendapatan, ada total beban. Ada total pendapatan, berarti nanti akan ada laba ya. Untuk pendapatan dikurangi beban, pendapatan lebih besar daripada laba, maka menjadi laba adalah sekitar 350 dikurangi 335, berarti ada 25.000. Kemudian ada dividennya 10.000, berarti 25.000 dikurangi 10.000 berarti 15.000 ya. 350 dikurangi 335, 10.000, kemudian sisanya 5, berarti 5.000 digunakan sebagai investasi tambahan. Oke, selanjutnya kita ke perusahaan yang kedua, Paul Company. Kemudian lihat aset sudah diketahui, ekuitas sudah diketahui, otomatis berarti liabilitas adalah harus balance-nya antara aset sama dengan utang ditambah modal, berarti ini sisanya adalah 40.000. Kemudian ada aset 117, liabilitas 79.000, berarti liabilitas adalah 38.000. Oke, selanjutnya ada perubahan ekuitas dalam setahun. Ini total pendapatan dikurangi total beban. Terdapat minus ya, laba minus. Kemudian ada investasi tambahan 8.000. Kemudian dividennya berapa? Nah, ini masih belum saya coba cek lagi ya. Apakah sebenarnya dividen itu tidak bisa dibagikan kalau misalkan laba minus. Jadi tidak ada dividen yang dibagikan dengan nilai minus. Jadi untuk sementara semoga tidak salah dari saya, dividennya berarti 0, seperti itu. Kemudian kita ke George Company. Kita lihat ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset belum diketahui, liabilitas sudah ada, kemudian ekuitas sudah ada, maka asetnya adalah penjumlahan dari liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 129.000. Kemudian ada 31 Desember ini ya, aset sudah diketahui, ekuitas sudah diketahui, maka liabilitas adalah selisih antara aset dan ekuitas, yaitu 80.000. Kemudian di sini total pendapatan belum diketahui, sedangkan total beban sudah diketahui, investasi tambahan dan dividen sudah diketahui. Otomatis ada investasi tambahan sebesar 10.000, dividen 12.000. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa total pendapatan adalah berarti total beban ditambah dengan investasi tambahan ditambah dengan dividen, yaitu sebesar 382.000. Kemudian yang terakhir, Ring Company, ada aset 150.000 diketahui, ekuitas diketahui 100.000, berarti agar balance antara harta sama dengan utang ditambah modal, berarti ada selisih sebesar 50.000 yang akan digunakan sebagai liabilitas. Ini sama aset belum diketahui, liabilitas dan ekuitas sudah diketahui, maka asetnya adalah penjumlahan antara liabilitas sama dengan ekuitas. Kemudian ini beban belum diketahui ya, investasi tambahan sudah, dividen sudah,
kemudian pendapatan sudah, otomatis selisih ya 500.000 dikurangi dengan 25.000, berarti 475.000, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pertanyaan yang ke B, menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan joint company. Asumsikan saldo laba awal adalah 0, berarti kita buat formatnya dulu ya, jangan lupa nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, laporan saldo laba rugi, kemudian periode yang berakhirnya kapan, ini 31 Desember 2014. Saldo laba 1 Januari diasumsikan adalah 0, berarti saldo labanya adalah 0. Kemudian laba neto ada berapa? Tadi ada 15.000 ya. Kemudian berarti total saldo laba 15.000, kemudian dikurangi dividennya ada berapa? Ada 10.000, berarti saldo laba 31 Desember adalah 5.000, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, urutan laporan keuangan dan hubungan antara laporan saldo laba dengan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke, hubungannya seperti apa? Yang pertama kita buat laporan laba rugi, kemudian laporan laba ditahan, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Kemudian keterkaitannya atau hubungannya di sini disebutkan bahwa laporan saldo laba berasal dari laporan saldo laba awal tahun atau periode ditambah dengan laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Jadi laporan laba bersih yang berasal dari laba rugi akan pindah ke saldo laba. Kemudian saldo laba berasal dari laporan saldo laba yang akan kemudian masuk ke dalam akun penambahan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Kita coba lihat contohnya ya. Nah ini ya contoh yang ilustrasinya. Kita lihat dari laporan laba rugi akan pindah ke laporan saldo laba sebagai penambahan ya, kalau ada penambahan laba. Kemudian ada pengurangan dividen menjadi saldo laba ini per 30 September ya, di sini 30 September. Kemudian saldo laba ini akan pindah ke sini ya, saldo labanya 1450 akan pindah ke laporan posisi keuangan untuk menambah ekuitas atau modal. Nah, dari sini kemudian di laporan posisi keuangan akan ada pindah ke laporan arus kas ya, di sini ada kas, akan pindah ke laporan arus ke kas ya, kas pada akhir periode ini. Nah ini berasal dari kas pada akhir periode ya, dari laporan arus kas, seperti itu. Kemudian kita lanjut pembahasan ke bab 2, terkait dengan proses pencatatan. Oke, ini kita membahas terkait dengan kuis dulu ya. Contohnya, bukan contoh, kita bahas yang pertama terkait dengan soalnya pembelian perlengkapan sebesar 500.000 secara kredit dari toko Lina. Analisis jurnal umumnya adalah, ini sudah membuat jurnal umum ya, bukan analisis terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung ke jurnal umum. Berarti ketika ada pembelian perlengkapan, berarti perlengkapan bertambah. Kita lihat pembeliannya secara kredit, berarti tidak ada uang yang keluar, otomatis ada hutang. Jadi ada perlengkapan bertambah di debit sebesar 500.000 karena aset ya, pertamanya di debit. Kemudian ada pembelian secara kredit, berarti tidak ada kas yang keluar ya. Kemudian tidak ada kas yang keluar, berarti adanya adalah utang. Utang bertambah di kredit ya, utang bukan bertambah di kredit. Jadi otomatis jawabannya adalah D, perlengkapan bertambah 500.000 di debit dan utang usaha bertambah 500.000 di kredit. Kemudian soal selanjutnya, menerima pinjaman dari bank sebesar 25 juta. Jurnal umumnya seperti apa? Ada pinjaman dari bank secara ini ya, pinjaman sebesar 25 juta, otomatis ada penambahan kas. Kas itu adalah akun aset ya, bagian dari akun aset atau harta, berarti bertambah di debit 25 juta. Kemudian pinjaman itu termasuk hutang itu termasuk liabilitas, pertama berarti di kredit ya, bukan hutang. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya
membeli peralatan sebesar 7.500.000 dibayar sebesar 2.500.000, sisanya dibayar 3 minggu kemudian. Kemudian membeli peralatan 7.500.000 dibayar 2.500.000, berarti peralatan pertama 7.500.000, oke. Kemudian dibayar sebesar 2.500.000, berarti ada kas yang keluar sebesar 2.500.000, kemudian sisanya dibayar 3 minggu kemudian, berarti terdapat utang sebesar 5 juta. Berarti yang jawaban betulnya adalah D. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, tanggal 15 Agustus ini ya, 2000, anggap aja 2020, perusahaan memberikan jasa akuntansi kepada klien dengan nilai sebesar 15 juta. Klien pada tanggal 15 Agustus baru membayar sebesar 10 juta. Berarti ada 5 juta yang belum dibayar. Kalau di perusahaan berarti dinamakan dengan piutang. Jadi ada piutang sebesar 5 juta. Oke, kita lihat ada membayar 10 juta, berarti kas diterima sebesar 10 juta. Kemudian ada piutang ya. Piutangnya seberapa? Sebesar 5 juta. Berarti jawabannya adalah D. Itu ya, piutang pertama di debit sebesar 5 juta, kemudian pendapatan jasa sebesar 15 juta pertama di kredit, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dibayar tunai gaji kepada karyawan untuk bulan September sebesar 2.500.000. Dibayar tunai ya, berarti ada pengeluaran, berarti ada beban gaji 2.500.000, kemudian ada pengeluaran kas sebesar 2.500.000. Utang usaha 1 juta di debit, kemudian kas 1 juta di kredit. Transaksinya apa? Lihat ya, utang usaha di debit berarti ada utang yang berkurang, kemudian ada kas di kredit berarti ada kas yang berkurang, berarti ada pengeluaran kas untuk membayar utang. Oke, selanjutnya soal terkait dengan membandingkan beban dengan pendapatan di periode saat perusahaan melakukan kegiatan untuk meraup pendapatan tersebut. Merupakan prinsip membandingkan beban dengan pendapatan, prinsip pengakuan beban. Jadi beban keluar ketika untuk menghasilkan pendapatan, maka dinamakan prinsip pengakuan beban. Kemudian mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban pekerjaan telah dipenuhi, berarti prinsip pengakuan pendapatan. Oke, kita lanjut ke soal yang ke S21A ya. CDA Amaro dan rekan memulai usaha Prairie Park pada 1 April, kemudian beberapa peristiwa dan transaksi berikut terjadi di bulan April. Oke, kita berarti yang membuat jurnalnya ya. Kemudian kita lihat transaksinya satu persatu. 1 April pemegang saham berinvestasi tunai $50.000 dalam bisnis dan menerima saham biasa. Kita lihat investasi berarti ada penambahan modal sebesar 50.000 dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham biasa. Berarti ada 1 April kas bertambah $50.000, kemudian modal saham pada saham biasa besar $50.000. Kemudian transaksi yang kedua 4 April membeli tanah dengan tunai seharga $30.000 tunai ya, berarti ada kas yang keluar, kemudian ada penambahan harta berupa atau aset berupa tanah, berarti jurnal ada tanah pada kas. Maka kas tanah pada kas sebesar $30.000. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada tanggal 8 April mencatat beban iklan sebesar $1.800 secara kredit, berarti nota utang ya. Beban iklan bertambah 1.800, kemudian utang usaha bertambah $1.800. Kemudian tanggal 11 April membayar gaji pegawai sebesar $1.500, maka ada beban gaji ini membayar ya, berarti ada pengeluaran kas sebesar $1.500.
Pertanyaan selanjutnya, tanggal 12 April merekrut manajer taman dengan gaji sebesar $4.000 per bulan efektif per tanggal 1 Mei. Ini transaksi bulan April ya, 12 April, berarti nanti pembayarannya adalah dimulai pada tanggal 31 Mei ya, 1 bulan selesai gitu ya. Jadi ini tidak ada jurnal karena tidak ada aktivitas ekonomi ya, yang mengeluarkan uang atau yang berkaitan dengan yang dapat dinilai dengan uang seperti itu. Kemudian tanggal 13 April membayar tunai sebesar 1.500 polis asuransi untuk 1 tahun ke depan. Berarti ya, membayar tunai polis asuransi untuk 1 tahun ke depan, berarti ada pembayaran untuk 1 tahun ke depan, berarti ini dibayar di muka, maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas besar 1.500 dolar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. 17 April mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 1.400 dolar, berarti ada pembayaran kas ya, kas keluar, berarti dividennya bertambah 1.400 dan kasnya pada kredit sebesar 1.400. Kemudian 20 April menerima uang tunai 5.700 dolar dari penjualan tiket masuk, berarti kasnya bertambah, kemudian pendapatan jasanya bertambah sebesar 5.700 dolar. Kemudian 25 April menjual 100 buku kupon masing-masing seharga 30 dolar, setiap buku berisi 10 kupon yang memberikan hak kepada pemegangnya tiket masuk ke taman. Kemudian ada berarti sekitar 30 dikali 100 buku, berarti 3.000 ya, karena ini belum dipakai, maksudnya dijual, sedangkan belum tentu dipakai, tanggalnya kapan kan, tiketnya belum diketahui kapan, maka akan menjadi pendapatan diterima di muka sebesar 3.000 dolar. Kemudian 30 April menerima uang tunai sebesar 8.900 dolar dari penjualan tiket masuk, berarti ada kas pada pendapatan jasa sebesar 8.900, ini dari penjualan tiket masuk ya. Kalau ini kan masih kupon, jadi tiketnya belum digunakan itu kan, sedangkan ini sudah digunakan berdasar dari penjualan tiket seperti itu. Kemudian 30 April membayar 900 dolar dari saldo utang iklan yang terjadi pada tanggal 8 April. Membayar 900 dolar berarti saldo utang, berarti utangnya berkurang, berarti utang berkurang di debit utang usaha, kemudian membayar berarti mengeluarkan kas berkurang di kredit sebesar 900 dolar. Kemudian ini selanjutnya ya, berkaitan dengan membuat jurnal juga sama. Setiap transaksi yang terjadi ini di S2 3A. Kita lihat biaya iklan dibayar tunai sebesar 1.000 dolar, berarti ada beban bertambah, beban iklan terhadap kas 1.000 dolar. Kemudian tambahan perlengkapan senilai 4.000 dolar dibeli secara kredit, berarti ada utang perlengkapan bertambah, kemudian pada utang usaha sebesar 4.000 dolar. Kemudian selanjutnya ada beban lain-lain dibayar tunai, berarti ada pengeluarannya, berarti ada penambahan beban lain-lain, kemudian ada kas sebesar 1.700. Kemudian ada kas yang tertagih sebesar 13.000 dolar dari pelanggan untuk pembayaran piutang usaha. Tadi piutangnya berkurang, kasnya bertambah sebesar 13.000 terhadap piutang di kredit sebesar 13.000. Kemudian selanjutnya kas dibayarkan kepada kreditor sebesar 15.000 dolar untuk pelunasan utang usaha yang jatuh tempo. Kas dibayarkan kepada kreditor sebesar 15.000 dolar untuk pelunasan utang usaha yang jatuh tempo, berarti membayar ya, berarti utang usaha berkurang di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 15.000. Kemudian atas jasa perbaikan yang dilakukan selama bulan Januari dibayar tunai 5.000 menjadi piutang sebesar 9.000, berarti ada pendapatan jasa tetapi dibayar tunainya 5.000, berarti kasnya bertambah sebesar 5.000, ada piutang sebesar 9.000, jadi pendapatan jasanya adalah 14.000.
Kemudian ada pembayaran upah bulan Januari sebesar 3.000, berarti beban upah tetap kas 3.000. Kemudian ada pembayaran dividen selama bulan Januari sebesar $2.000. Ada pembayaran dividen, berarti dividen terhadap kas sebesar $2.000. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bab 3 terkait dengan penyesuaikan akun. Kita akan membahas berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Kita akan membahas terkait dengan kuisnya. Yang pertama, jurnal penyesuaian ketika terdapat gaji terutang pada akhir periode. Berarti ada gaji yang terutang. Penyesuaiannya seperti apa? Berarti beban gaji pada debit dan hutang gaji pada kredit. Kemudian peralatan yang sudah dipakai pada bulan ini adalah senilai 500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah berarti yang sudah menjadi beban adalah senilai 500.000. Maka jurnalnya ya beban perlengkapan sebesar 500.000 pada perlengkapan sebesar 500.000. Karena ada pengurangan perlengkapan sebesar 500.000, kemudian ada penambahan beban sebesar 500.000. Kemudian jurnal penyesuaian ketika terdapat gaji terhutang pada akhir periode. Sama ya seperti tadi ya, berarti beban gaji pada debit, kemudian hutang gaji pada kredit. Kemudian selanjutnya peralatan yang sudah dipakai pada bulan ini senilai 500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah karena ada yang sudah digunakan senilai 500.000, berarti sudah menjadi beban senilai 500.000 ya, berarti beban perlengkapan sebesar 500.000 pada kas tidak mungkin ya, karena kan tadinya sudah dibeli sebelumnya ya, berarti pada perlengkapan berkurang sebesar 500.000. Kemudian soal selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2020 perusahaan menerima kas sebesar 5 juta atas jasa yang akan dilakukan pada 30 Agustus 2020. Berarti sudah menerima uang tetapi jasa belum dilakukan, berarti ada pendapatan yang diterima di muka sebesar 5 juta. Berarti pengakuannya adalah kas pada pendapatan jasa diterima di muka, karena kas kan uangnya sudah diterima dan pendapatan belum dilakukan, berarti ada pendapatan jasa diterima di muka sebesar 5 juta. Kemudian akun perlengkapan sebelum penyesuaian adalah sebesar 2.500.000 dan perlengkapan yang tersedia pada akhir periode adalah 600.000. Kita lihat berarti yang sudah digunakan atau sudah menjadi beban adalah 2.500.000 dikurangi 600.000, berarti yang sudah menjadi beban perlengkapan adalah 1.900.000. Berarti ada penambahan beban 1.900.000 beban perlengkapan. Kemudian ada perlengkapan yang berkurang sebesar 1.900.000. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian dalam neraca saldo PT Avocado 31 Desember 2018 terdapat akun asuransi dibayar di muka sebesar 200.000 dan tersebut menyebutkan asuransi dibayar di muka 1 Oktober 2018 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian harus dibuat per 31 Desember 2018 adalah, kita lihat ya, ini berarti kan untuk 1 tahun dibayar 1 Oktober. Kemudian jurnal pensiun di 31 Desember itu berapa? Berarti Oktober, November, Desember. Berarti yang sudah menjadi beban adalah bulan dari Oktober ke Desember adalah 3 bulan. Yang sudah menjadi beban ada 3 bulan, sedangkan asuransi dibayar di mukanya adalah yang ini adalah 200.000. Berarti 200.000 dibagi 12 bulan, 1 bulannya berapa, kemudian dikali dengan 3, hasilnya adalah 50.000. Berarti yang sudah menjadi beban adalah sebesar 50.000, berarti penambahan beban adalah beban asuransi 50.000, kemudian pengurangan akun aset ya, asuransi dibayar di muka sebesar 50.000 karena sudah menjadi beban 50.000 gitu ya. Nanti kan berarti asuransi dibayar di mukanya nanti di laporannya adalah sebesar 150.000 karena sudah dikurangi ya, yang sudah menjadi beban besar 50.000 seperti itu. Kemudian akun perlengkapan sebelum penyesuaian adalah sebesar
2.500.000. Oke, berarti sudah ada perlengkapan yang dibeli sebesar 2.500.000. Kemudian ternyata pada akhir periode tersisanya adalah 600.000. Berarti yang sudah menjadi menjadi beban tadi ya. Ini sebenarnya sudah soalnya tadi. Berarti beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.900.000. Kemudian asumsi periode waktu menyatakan bahwa masa ekonomis perusahaan dibagi ke dalam periode waktu yang artifisial. Jadi ada pembagian periode waktu per 3 bulan, 6 bulan, atau per 1 tahun. Kemudian ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk memastikan bahwa ini semua benar ya, pendapatan diakui di periode terjadinya, pendapatan dicatat dalam periode pekerjaan jasa diselesaikan, kemudian laporan posisi keuangan dan laba rugi memiliki saldo yang benar di akhir periode akuntansi. Kemudian dalam neraca saldo PT Avocado ini sepertinya sudah kita skip ya jawabannya. Kemudian ini pada tanggal 1 Juli 2020 perusahaan menerima kas sebesar 5 juta atas transaksi yang dilakukan bulan Agustus. Ini tadi sudah ya, kas pada pendapatan jasa di muka. Ini prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam periode akuntansi di mana pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Kemudian selanjutnya PT Santika membuatkan software untuk PT Happy namun belum dibayar sebesar 100 juta. Berarti ada piutang sebesar 100 juta, kemudian ada pendapatan jasa. Ya. PT Deluna memasang iklan di sosial media sebesar 5 juta namun belum dibayar. Jurnalnya adalah beban iklan pada hutang usaha karena belum dibayar ya. Jadi hutang. Kemudian PT Indra membeli peralatan kantor senilai tunai ya, ini tunai 13 juta. Jurnalnya adalah berarti peralatan kantor bertambah pada kas sebesar 13 juta karena dibayar tunai berarti kasnya berkurang seperti itu ya. Kemudian PT Camilla membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 40 juta. Jurnalnya adalah berarti dividen bertambah 40 juta. Kemudian membayar dividen tunai berarti ada pembayaran kas sebesar 40 juta. Kemudian PT Makmur Jaya membayar biaya gaji karyawan senilai 20 juta. Berarti ada beban gaji dan kas karena membayar. Kemudian Quinen Company menghitung penyusutan pada pengiriman peralatan sebesar 1 juta per bulan Juni. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah tadi beban penyusutan ini harusnya 1 juta ya. Harusnya 1 juta. Beban penyusutan sebesar 1 juta pada akumulasi penyusutan. Kemudian saldo pendapatan jasa diterima di muka King Company sebesar 9.200.000 per 31 Maret. Setengah dari pendapatan jasa diterima di muka diakui di bulan Maret. Ayat jurnal penyesuaiannya ada untuk mencatat penyusutan adalah berarti setengahnya adalah 4.600.000 berarti pendapatan jasa diterima di muka. Ini bukan mencatat penyusutan ya. Pendapatan jasa diterima di muka sebesar 4.600.000, pendapatan jasa sebesar 4.600.000. Ini salah ya, harusnya ayat jurnal penyesuaian saja. Kemudian kita lihat contoh soalnya, soal yang di buku GESO di L31 di mana menyusun pertanyaan tentang asumsi periode waktu. Oke, ini pernyataan benar dan salah. Ayat jurnal penyesuaian tidak akan diperlukan jika masa hidup perusahaan tidak dibagi ke dalam periode waktu artifisial. Jawabannya adalah benar. Jadi ketika tidak dibagi per periode waktu maka nanti akan berlanjut terus. Jadi berarti tidak ada laporan gitu ya. Tidak ada pembagian laporan per berapa periode seperti itu. Kemudian otoritas perpajakan mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan surat pajak terutang atau SPT tahunan. Ini jawabannya adalah salah. Yang betul adalah surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak seperti itu.
Kemudian para akuntan membagi masa ekonomis dari perusahaan ke dalam periode waktu yang artifisial, tetapi setiap transaksi hanya memengaruhi satu dari periode tersebut. Otomatis salah ya, karena setiap transaksi bisa berpengaruh lebih dari satu periode. Jadi ketika membeli gedung akan berpengaruh terhadap beban di setiap tahun. Kemudian periode waktu akuntansi biasanya bulanan, tribulanan, atau tahunan, betul ya. Kemudian periode waktu yang berlangsung selama 1 tahun disebut periode interim. Salah ya, harusnya periode tahunan gitu ya, harusnya. Oke, kemudian ini ya, tahun fiskal atau periode tahunan ya, atau disebut laporan tahunan. Kemudian seluruh tahun fiskal adalah tahun kalender, tetapi tidak seluruh tahun kalender adalah tahun fiskal. Salah, harusnya seluruh tahun kalender adalah tahun fiskal. Tahun kalender itu kan 31 tahun kalender itu kan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan tahun fiskal adalah 1 tahun ya. Jadi bisa jadi sudah pasti seluruh tahun kalender adalah tahun fiskal karena dalam 1 tahun. Tetapi tahun fiskal dalam 1 tahun tidak semua tahun fiskal merupakan tahun kalender, karena bisa jadi dalam 1 tahun itu dimulai dari tanggal 31 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021, seperti itu ya. Jadi tidak semua tahun fiskal itu adalah tahun kalender. Kemudian kita ke L3.3 di mana kita untuk mencoba menghitung laba neto dengan basis kas dan basis akrual. Nanti akan ada perbedaannya, bisa kita lihat ya. Ini pendapatan diterima secara tunai sebesar 105.000 dengan basis kas. Ternyata basis nanti ya, basis akrual bebannya 72.000, labanya adalah 33.000. Sedangkan basis akrual adalah 121.000. Nanti karena ada pengurangan sebesar 28.000 dan ada penambahan sebesar 44.000. Beban pun sama seperti itu ya. Jadi nanti akan ada selisih antara basis kas dengan basis akrual. Oke, selanjutnya kita mengidentifikasi jenis ayat jurnal penyesuaian. Yilmaz memperoleh pembayaran sebesar 1.750 dari seorang pelanggan di tahun 2014 untuk jasa yang akan dikerjakan di tahun 2015. Jadi sudah memperoleh pembayaran terlebih dahulu, tetapi jasanya akan dikerjakan tahun 2015. Berarti ada pembayaran di muka. Maka ini adalah ini jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka. Ini berarti cuma mengidentifikasi ya, bukan untuk membuat jurnalnya. Kemudian soal yang kedua, Yilmaz mengeluarkan beban utilitas yang belum dibayarkan atau dicatat. Ini berarti ada utang ya, berarti bebannya masih harus dibayar. Kemudian yang ketiga, para karyawan Yilmaz bekerja selama 3 hari, tetapi mereka tidak akan menerima bayaran gaji. Berarti bebannya masih harus dibayar. Ini berarti utang ya, utang gaji, beban gaji pada utang gaji. Kemudian Yilmaz melaksanakan pekerjaan jasa untuk seorang pelanggan, tetapi belum menerima kas atau mencatat transaksi. Berarti pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian selanjutnya, Yilmaz membayar sewa sebesar 2.400 pada 1 Desember untuk 4 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Desember. Berarti pembayaran di muka ya, berarti beban dibayar di muka. Kemudian Yilmaz menerima kas untuk pekerjaan jasa yang dikerjakan di kemudian hari dan mencatat liabilitas sampai dengan pekerjaan jasa telah selesai dilaksanakan. Berarti pendapatan diterima di muka, menerima kas tapi pekerjaan belum dilakukan. Kemudian Yilmaz menyelesaikan jasa konsultasi untuk seorang klien di Desember 2014. Pada 31 Desember Yilmaz belum membuatkan tagihan kepada klien. Berarti pendapatannya akan yang masih harus diterima. Kemudian Yilmaz membayar tunai untuk sebuah beban dan mencatatnya sampai dengan aset digunakan. Berarti beban dibayar di muka, dibayar lebih dahulu. Kemudian Yilmaz membayar tunai untuk sebuah beban dan mencatatnya sebagai sebuah aset sampai aset tersebut habis digunakan. Berarti beban dibayar di muka. Yilmaz membeli peralatan akan digunakan selama 5
tahun, berarti beban dibayar di muka. Nanti akan ada akun penyusutan peralatan. Sorry, bukan penyusutan peralatan. Nanti akan ada beban peralatan. Yilmaz meminjam dana sebanyak 10.000 pada 1 Oktober, menerbitkan wesel bayar dengan tingkat suku bunga 8% dan jatuh tempo 1 tahun. Berarti ada beban yang masih harus dibayar, meminjam dana ya. Berarti ada dana sebesar 10.000 yang masih harus dibayar. Gitu. Kita ke S3 6A. Ini berkaitan dan membuat ayat jurnal penyesuaian pada 30 Juni ya. Pada tanggal 30 Juni. Oke, kita lihat yang pertama, saldo dalam beban perlengkapan sebesar 3.900. Berarti sudah ada saldo di perlengkapan sebesar 3.900. Kemudian ternyata ini perlengkapan dibeli pada bulan Januari, oke dicatat ya. Kemudian pada 30 Juni perlengkapan yang masih tersisa adalah 680. Perlengkapan yang masih tersisa 680. Berarti yang sudah menjadi beban berapa? Berarti ya perlu penyesuaian kan. Perlengkapan 3.900, ternyata pada 30 Juni tersisa adalah 680. Berarti ada yang sudah menjadi beban senilai 3.900 dikurangi dengan 680. Berarti yang menjadi beban berapa? 3.220. Perlengkapan yang masih tersisa adalah 680. Oke, ini ya, saldo dalam beban perlengkapan sebesar, jadi sudah diakui beban sebesar 3.900, tapi ternyata ada perlengkapan yang masih tersisa, yaitu 680. Jadi yang sebenarnya menjadi beban adalah 3.220. Tadinya dicatat beban perlengkapan sebesar debit sebesar 3.900 ya, di debit 3.900, kemudian ternyata sebenarnya tidak 3.900 karena ternyata perlengkapannya masih tersisa sebesar 680. Berarti beban perlengkapan yang sebenarnya adalah 3.220. Berarti ada penyajian beban perlengkapan yang lebih saji. Karena lebih saji sebesar 600, lebih saji berapa ini ya, tadi 680 karena masih ada sisa perlengkapan 680. Berarti perlu penyesuaian ya, 3.900 yang tadinya beban di debit 3.900, maka perlu penyesuaian agar menjadi 3.220, maka beban perlengkapan yang tadinya bertambah di debit 3.900 agar menjadi 3.220, maka kita kurangi, berarti beban perlengkapan berkurang sebesar 680 di kredit. Kemudian ternyata perlengkapan masih ada, berarti ini perlengkapan masih ada 680, berarti ada penambahan perlengkapan sebesar 680. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 680. Kasusnya akan berbeda ketika di sini ya ada pertanyaan, contohnya kasusnya berbeda ketika saldo dalam perlengkapan gitu ya. Ketika tidak ada kalimat saldo beban itu berarti saldo dalam perlengkapan sebesar 3.900. Perlengkapan yang masih tersisa adalah 680. Berarti yang sudah menjadi beban adalah yang sudah menjadi beban adalah 3.220. Jadi nanti ketika melakukan penyesuaian lihat dulu pengakuan awalnya itu sebagai apa ya. Misalkan di sini perlengkapan sudah diakui sebagai beban, ternyata yang sebenarnya adalah 3.220, berarti perlu penyesuaian beban. Maka jurnalnya ada perlengkapan pada beban perlengkapan. Bukan beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Jurnalnya ketika jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan ketika sudah diakui sebagai perlengkapan dulu. Kalau di sini kan diakui sebagai beban, otomatis kita perlu menunjukkan beban karena yang ternyata sebenarnya adalah segini. Ketika diakui sebagai perlengkapan, maka bebannya adalah segini, berarti perlengkapannya perlu dikurangi, berarti perlengkapannya ada di kredit. Kalau di sini kan sebagai beban, maka beban yang dikurangi ya, karena beban yang sebenarnya adalah 3.220. Kemudian yang kita lanjutnya kedua, wesel bayar diterbitkan 1 Februari. Wesel bayar memiliki suku bunga 9% dan jatuh tempo 6 bulan. Oke, 1 Februari berarti yang sudah menjadi beban. Berarti Februari, Maret, April, kita Juni ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti yang sudah menjadi beban adalah 5 bulan. Berarti 20.000
Ini misalkan wesel bayar 20.000 ya. Kalau di buku nanti ada penjelasannya, wesel bayar 20.000 berarti 20.000 dikali bunganya 9%, per bulannya kita hitung ya, kita diakui 5 bulan berarti 5 per 12, 5 bulan dibagi 12 bulan, maka dalam 5 bulan beban bunganya berapa? Sebesar 750, berarti beban bunga pada utang bunga. Oke. Kemudian selanjutnya ada saldo dalam beban asuransi adalah premi atas polis selama 1 tahun dimulai sejak 1 Maret. Oke, perhitungannya berarti ini ya, beban asuransi. Oke, 2.880 dimulai sejak 1 Maret, April, Mei, Juni. Maret, April, Mei, Juni. Oke, berarti 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan berarti sudah terjadi 4 bulan, padahal sudah diakui sebagai beban asuransi adalah sebesar 2.880. Berarti kan seharusnya yang sudah diakui, yang benar-benar menjadi beban adalah 4 bulan, Maret, April, Mei, Juni. Berarti beban asuransi sebesar 2.880 ini bukan beban yang sesungguhnya, karena kita perlu menyesuaikan. Berarti dalam per bulan adalah berapa? Kita bagi 12, 240 hasilnya per bulannya. Kemudian yang sudah menjadi beban adalah tadi 4 bulan ya. Yang sudah menjadi beban 4 bulan berarti ini harusnya, ini kan beban 12 bulan, berarti yang belum menjadi beban berapa? 8 bulan. Berarti kita perlu mengkreditkan tadinya beban asuransi bertambah selama setahun besar 2.880 bertambah ya setahun, padahal yang menjadi beban adalah 4 bulan. Berarti yang perlu disesuaikan adalah 8 bulan, karena nanti beban asuransi yang tadinya di debit akan kita kredit biar agar menjadi 4 bulan kenyataan yang sebenarnya, maka kita kurangkan sebesar 8 bulan, nanti jadinya debit dikurangi kredit menjadi 4 bulan. Oke, berarti disesuaikan sebesar 1.920, maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.920. Lihat ya, nanti misalkan beban asuransi di debit 2.800, nanti hasil akhirnya beban asuransi berarti 4 bulan. Lihat, beban asuransi 2.880 di debit, beban asuransi di kredit 1.920. Selisihnya ini akan menjadi beban asuransi yang sebenarnya di debit, yaitu selama 4 bulan. Seperti itu ya. Ya, lihat dulu pengakuannya apa gitu ya. Nanti lihat aja di buku Geso, nanti akan ada 2 pengakuan terkait dengan dibayar di muka ya, beban dibayar di muka. Nanti kita coba ulas lagi ya di slide selanjutnya. Soal yang keempat, pendapatan jasa dikreditkan ke pendapatan saat diterima. Lihat, dikreditkan ke pendapatan saat diterima. Kemudian pada tanggal 30 Juni pendapatan jasa 1.100 masih belum dikerjakan untuk pelanggan. Lihat pendapatan jasa di akunnya, di soalnya nanti kalian bisa lihat pendapatan jasa sebesar 58.280 dikurangin ternyata belum dikerjakan 1.100, berarti ini sudah dicatat ternyata pada 30 Juni ini belum dikerjakan nih. Berarti pendapatan yang sebenarnya ada berapa? 57.180. Maka jurnalnya adalah pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1.100. Lihat ya, pendapatan jasa, lihat asumsinya pendapatan jasa pertama di mana? Di kredit ya. Berarti pendapatan jasa di kredit sebesar ini 58.280. Ternyata sebesar 1.100 belum dikerjakan, otomatis kita harus mengurangi. Kalau pendapatan berkurang berarti di debit, berarti dikurangi sebesar 1.100 agar pendapatan realnya yang sebenarnya adalah 57.180 yang sudah dikerjakan ya. Jadi ini 1.100 belum dikerjakan, makanya perlu dikurangkan. Maka pendapatan jasa di debit 1.100, dikreditkan pendapatan jasa diterima di muka. Ini pendapatan jasa diterima di muka bertambah ya, ada kredit seperti itu. Oke, selanjutnya penyusutan per tahun adalah 2.280. Oke, lihat ini sampai dengan berapa? 30 Juni, berarti sudah 6 bulan. Berarti ini setahun ya, berarti 6 bulan. Tinggal dibagi 2 atau dibagi 12 dikali 6 seperti itu.
Hasilnya adalah 1125 seperti itu. Punya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Bebannya bertambah ya. Akumulasi penyusutannya juga bertambah, nanti mengurangi ini peralatan. Oke, ini ulasannya sedikit ya, perbedaannya, pengakuannya terkait dengan beban dibayar di muka tadi ya. Video pembelajaran sebelumnya juga sudah ada, nanti bisa dilihat lagi. Sedikit mengulas, lihat. Ketika diakui sebagai perlengkapan, misalkan bayar di muka membeli perlengkapan tanggal 5 Oktober, dan ketika membeli perlengkapan itu langsung diakui sebagai perlengkapan, berarti ini secara kredit ya, perlengkapan bertambah pada utang dagang. Tetapi ketika pembelian perlengkapan langsung diakui sebagai beban, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada utang dagang. Nah, otomatis ketika pengakuan awalnya di tanggal 5 Oktober berbeda, ini ya, ini berbeda, maka penyesuaiannya pada tanggal 31 Oktober pun akan berbeda. Lihat, ini sudah digunakan sebesar, yang sudah menjadi beban adalah sebesar 1.500. Berarti perlengkapannya sisanya adalah sebesar 1.000 ya. Berarti ada perlengkapan yang sudah digunakan sebesar 1.000, berarti yang menjadi beban adalah 1.500. Perlengkapannya sudah digunakan 1.500, otomatis yang menjadi beban adalah 1.500. Perlengkapan akan berkurang 1.500 di kredit, maka otomatis jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Lihat ya, lihat perlengkapan di debit 2.500 akan berkurang menjadi kredit berarti 1.000, berarti perlengkapannya sebenarnya adalah 1.000. Kita lihat contoh yang kedua, karena sudah diakui beban, padahal yang menjadi tadi ya, menjadi beban sungguhnya adalah 1.500. Otomatis ini harusnya kan 2.500 ini harusnya disesuaikan akan menjadi 1.500. Berarti beban perlengkapan yang tadinya di debit akan menjadi kredit sebesar berapa? Biar jadi 1.500 berarti disesuaikan sebesar 1.000, maka otomatis beban perlengkapan disesuaikan menjadi 1.000. Kemudian ada sisa perlengkapan ya, tadi sisa perlengkapannya berapa? Karena sudah digunakan 1.500, berarti ada sisa perlengkapan sebesar 1.000, berarti ada penambahan perlengkapan sebesar 1.000, berarti jurnalnya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan, seperti itu. Lihat pengakuan awalnya sebelum melakukan penyesuaian, seperti itu ya. Ketika diakui sebagai perlengkapan, ketika membeli perlengkapan keseluruhannya diakui sebagai perlengkapan, maka pada akhir bulan atau akhir periode mana yang sudah menjadi beban gitu ya, mana yang sudah digunakan gitu ya, disesuaikan berarti. Kemudian ketika sudah menjadi beban, diakui menjadi beban dulu pada saat jurnal beban perlengkapan, maka yang sebenarnya menjadi beban berapa. Nah, misalkan ada selisih, maka harusnya dikurangi karena kan kenyataannya bukan 2.500, seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima di muka, jadi juga ada dua persepsi di appendix ya, di buku Giasso di lampiran bisa dilihat lagi. Lihat ya, ketika pendapatan jasa diterima di muka sama, debitnya sama ya, karena kas diterima terlebih dahulu, maka 2 Oktober ini sama-sama kas, tetapi pas debitnya pengakuannya ada yang berbeda. Ini langsung diakui sebagai pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1.200. Berarti ini belum diakui sebagai pendapatan, tetapi di yang satunya diakui sebagai pendapatan, yaitu sebesar 1.200. Nah, karena ini belum dikerjakan, nanti pada saat pengerjaan ternyata yang sudah dilakukan adalah sebesar 400 ya, sebesar 400. Berarti yang sudah dilakukan adalah sebesar 400, maka otomatis ini adalah sudah dilakukan 400, berarti perlu penyesuaian ya, berarti perlu dikurangi 400, berarti ada di debit ya, pendapatan jasa diterima di muka dikurangi, kita ke debit sebesar 400 ini. Kemudian ada pendapatan jasa bertambah karena sudah dilakukan sebesar 400, pendapatan bertambah di kredit sebesar 400. Oke, contoh yang kedua, karena tadi sudah dilakukan jasanya sebesar 400, otomatis 1.200 ini pendapatan jasanya, berarti kan tidak yang sebenarnya, karena yang sebenarnya adalah 400, otomatis ini harus dihilangkan berapa? 800 kan, harus dihilangkan 800, berarti pendapatan
berkurang di debit ya. Kalau pendapatan berkurang di debit berarti di debitnya berapa tadi? 800 agar menjadi 400. Lihat ya, di debitnya 800, otomatis kan ini nanti berkurang, berarti pendapatan jasa yang sebenarnya adalah 400. Ini pun sama, nanti pendapatan jasa adalah 400. Hasil akhirnya tetap sama ya, walaupun penyesuaiannya berbeda. Nanti hasil akhirnya di buku besar atau di neraca saldo atau di laporan ini ya laba rugi akan sama. Kemudian ada pendapatan jasa diterima di muka atau di laporan neraca ya. Karena pengakuannya tadi ternyata belum dilakukan adalah sebesar 800, maka otomatis akan bertambah di kredit pendapatan jasa diterima di muka sebesar 800. Ini sama, hasilnya nanti adalah 800 ya. 1.200 kurang 400 kredit nih debit. Pendapatan jasa 400, ini 1.200 dikurangi 800, maka hasilnya ada 400. Seperti itu ya. Sekian dari saya ya. Itu berkaitan dengan pembahasan dari soal-soal dari soal kuis dan soal tugas dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kemudian jangan lupa belajar untuk UTS ya, soal pilihan ganda silahkan dipelajari lagi dari bukunya atau mungkin dari soal-soal yang telah saya berikan. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.